Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa kembali pada hari ini dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu. Semoga Bapak jumpai kalian meskipun dalam tatap muka virtual dalam kondisi sehat, ya. Selalu diberikan warenugraha oleh Ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, pada hari ini untuk pendidikan agama Hindu dan budi pekerti, materi yang akan kita bahas itu adalah tentang dasa mala, ya, dasa mala. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa bersama-sama, semoga selalu diberikan warenugraha dalam bentuk kecerdasan. Namun dalam doa ini, Bapak yang akan pandu. Ambil sikap, asana, Om prasadas iti sariras iwes uci nirmala yenama suatu. Pranayama, karesodana. Om sedamam swaha. Om ati sedamam swaha. Amustikarana. Om saraswati namastubhyam waradika marupini widyarabam karisyami sidir bawantu me sade. Om Saraswati yang Maha Mulia, semoga kami dilindungi dan dilimpahi cahaya pengetahuan yang suci. Bebaskanlah kami dari kegelapan pikiran menuju cahaya pengetahuan. Astong. Tuh, hari. Astong kari. Baiklah anak-anak sekalian, untuk materi dasa mala ini merupakan salah satu bagian dari ajaran susila, yang mana susila merupakan salah satu bagian dari kerangka dasar agama Hindu yang terdiri dari tatwa, filsafat, etika atau susila, dan yang ketiga itu adalah upacara atau upakara. Nah, untuk dasamala ini merupakan sebuah ajaran yang harus dihindari. Nah, adapun dalam pembelajaran kali ini, untuk tujuan pembelajaran akan Bapak sampaikan, yang pertama itu adalah menguraikan pengertian dasamala. Yang kedua, menjabarkan bagian-bagian dasamala. Yang ketiga, menjabarkan contoh-contoh perbuatan yang tergolong dasamala. Nah, jadi pada pertemuan kali ini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan, yang mana tujuan ini adalah yang harus kalian kuasai. Ya, yang harus kalian kuasai. Yang pertama menguraikan pengertian, kemudian bagian-bagiannya, dan menjabarkan contoh perbuatan yang tergolong dasamala. Baik, Bapak akan lanjutkan pada tujuan pembelajaran yang pertama. Pengertian dasamala. Dasamala. Dasa artinya berapa? 10. 10. Kalau mala? Guru. Ya. Jadi dasamala ini berasal dari bahasa Sanskerta, yang mana ada 2 suku kata. Dasa artinya 10 dan mala artinya guru.
Ya. Nah, dasa mala itu merupakan salah satu bentuk dari perbuatan yang tidak baik. Kategori perbuatan yang tidak baik itu adalah asubha karma. Ya, asubha karma. Perbuatan yang tidak baik itu asubha karma. Merupakan sumber kedursilaan. Merupakan sumber kedursilaan. Atau dasa mala ini bertentangan dengan ajaran susila. Bersumber dari kebingungan sehingga membangkitkan sifat rajah dan tamas. Sehingga membangkitkan sifat rajah dan tamas. Nah, dasa 10 mala buruk. Ada 10 keburukan dalam kaitannya dengan perilaku manusia yang bersumber dari kedursilaan. Sumbernya adalah kedursilaan. Jadi kedursilaan itu bertentangan dengan ajaran susila. Susila itu berasal dari kata su dan sila. Su, baik, sila, perilaku. Jadi kalau kita terjemahkan, susila itu adalah pedoman bertingkah laku yang baik. Nah, dalam kaitannya dengan pembelajaran kali ini, pedoman perilaku yang baik itu yang seperti apa? Jelas. Pedoman perilaku yang baik itu adalah yang menghindari dasa mala. Baik, kita akan lanjutkan pada bagian yang kedua dari tujuan pembelajaran, yaitu bagian-bagian dasa mala. Apa saja bagiannya? Bagian dari dasa mala yang pertama itu tandri. Coba Komang Tike dibaca. Tandri. Artinya apa? Tandri artinya orang yang suka malas, suka makan dan tidur saja, tidak tulus, hanya ingin melakukan kejahatan. Benar sekali. Orang yang suka malas, suka makan dan tidur saja. Tidak tulus, hanya ingin melakukan kejahatan. Jadi orientasi pemikirannya hanya berpikir yang buruk. Berpikir yang buruk. Kemudian dasa mala yang kedua. Ayu. Kleda. Artinya berputus asa, suka dan tidak mau memahami maksud orang lain, menunda pekerjaan atau tamas. Yang kedua, kleda. Berputus asa, suka dan tidak mau memahami maksud orang lain. Tidak pengertian dengan teman, tidak pengertian dengan tetangga, itu ya maksudnya. Kemudian menunda pekerjaan. Nah, menunda pekerjaan itu kategori di dalam dirinya terdapat sifat tamas, sifat malas. Kalau orang malas, itu biasanya menunda pekerjaan. Misal, orang malas belajar. Ketika malas belajar, apa yang terjadi? Tugas menumpuk. Tiba waktunya mengumpul, diminta oleh Bapak dan Ibu guru untuk mengumpulkan tugas, saya belum Pak, saya belum Bu. Padahal ada waktu untuk mengerjakan semua itu. Nah, jadi kalau menunda pekerjaan, maka dampaknya adalah pekerjaan akan menumpuk banyak. Kalau sudah menumpuk banyak pekerjaannya, kacau jadinya. Mana yang harus dikerjakan duluan? Jadi, Bapak harapkan sifat tamas dalam diri kalian tolong dihindari dan dilawan itu.
Ketika bapak atau ibu guru memberikan tugas, segera kerjakan. Lebih cepat, lebih baik. Ya. Nah, yang ketiga, bagian dasar malaya yang ketiga, Diawan. Leja, menyatakan gelap, bernafsu besar, dan gembira melakukan kejahatan. Ya. Leja, menyatakan gelap. Dalam artian menyatakan gelap di sini itu adalah pikiran yang gelap. Pikiran yang gelap, umpama ini, kita berada di dalam situasi yang gelap, mati lampu, tengah malam. Secara otomatis kita tidak bisa melihat dan tidak dapat memandang kemana arah yang harus kita, kemana arah kita melangkah. Apa yang terjadi? Kebentur tembok, keceduk. Nah, itu yang terjadi karena kondisinya gelap. Sama halnya kalau orang orientasi pikirannya gembira melakukan kejahatan, itu pikirannya gelap. Pikirannya gelap. Jadi pikiran gelap ini bagaimana caranya supaya terang? Bagaimana caranya supaya terang? Sudah jelas, sehat jasmani dan rohani. Jasmaninya gimana caranya? Dengan cara mandi, pakaian dicuci, pakai pakaian yang bersih. Kemudian untuk rohaninya, bagaimana caranya membersihkan? Dengan cara berdoa, sembahyang, trisandya, 3 kali sehari. Begitu caranya membersihkan batin. Ya, begitu caranya membersihkan batin. Lanjut, yang keempat. Kadek Sumala, silahkan. Kutila artinya menyakiti orang lain, penipu, membunuh makhluk lain. Nah, benar sekali. Yang keempat, kutila, menyakiti orang lain, menipu, membunuh makhluk lain. Menyakiti orang lain ini tidak harus dalam bentuk fisik, ya, tidak harus dalam bentuk fisik. Ketika kita membicarakan orang lain, membuat orang lain tersinggung, itu juga sama, menyakiti orang lain juga. Ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwasannya lidahmu lebih tajam daripada pisau. Ada juga yang mengatakan mulutmu harimaumu. Makanya ketika berbicara dengan teman, dengan tetangga, kita pakai aturan. Aturannya bagaimana? Kalau orang tua kita lebih sopan. Dengan orang yang lebih muda kita hargai. Begitu caranya untuk menghargai, menghormati orang lain. Sehingga yang kita ajak berbicara tidak tersinggung dan tidak merasa sakit hati. Nah, kemudian menipu. Menipu dalam artian di sini membohongi. Membohongi, itu menipu. Kemudian membunuh makhluk lain. Membunuh makhluk lain tanpa adanya tujuan tertentu. Ya, tanpa tujuan tertentu. Misalnya pada saat naik motor kalian, ketika ada anjing, ada kucing, ini dihindari. Ya. Makanya kalau misalnya kalian naik motor, lihat-lihat kondisi, kecepatannya pun diatur. Ya, Bapak tahu kalian masih muda, jiwanya muda, apalagi didukung dengan sarananya, motornya bagus, gede, cc-nya gede, bisa laju. Tapi diingat, bahwasannya pada saat kondisi laju, ada yang harus kita jaga. Yang pertama, menjaga diri, supaya tidak terjadi kecelakaan. Yang kedua, kalau di jalan ada binatang yang lain, kalau tertabrak, kondisinya laju, jelas, ya, jelas akan menyebabkan kematian pada makhluk yang kita tabrak. Lanjut, berikutnya Sumarna. Tuaka artinya pemarah, suka mencari kesalahan orang lain, berkata sembarangan dan keras kepala. Ya, Kuhaka
pemarah, emosional ya. Istilahnya kalau di ajaran agama Hindu, kroda. Ya. Ini harus dikendalikan. Kemudian suka mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian berkata sembarangan dan keras kepala. Berkata sembarangan, maksudnya berbicara sesuka hati. Sudah jelas Bapak sampaikan tadi, dengan orang yang lebih tua bagaimana cara kita menghormati. Menghormati yang lebih tua, menghargai yang lebih muda atau sesama. Gitu. Berikutnya, Sinta. Metraya, suka berkata menyakiti hati, sombong, iri hati, dan suka menggoda pasangan orang lain. Ya, Metraya, suka berkata menyakiti hati orang lain. Ini kurang lebih mirip-mirip dengan Kuhaka ya. Berkata sembarangan. Kemudian sombong, iri hati, dan suka menggoda pasangan orang lain. Ya. Berikutnya, Sumala. Megata, artinya berbuat jahat, berkata manis, tetapi pamrih. Berbuat jahat, berkata manis, tetapi pamrih. Apa artinya pamrih? Sumala? Tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Tidak ikhlas, jelas mengharapkan adanya imbalan. Berikutnya, Tike. Ragastri, bernafsu, artinya bernafsu dan suka memperkosa. Bernafsu dan suka memperkosa. Nah, kalau poin ke-8, Ragastri ini ada dalam diri kita, tidak ada bedanya wujud kita sama halnya dengan binatang. Jadi, sifat Ragastri harus dihindari. Ya, harus dihindari. Nah, yang ke-9, Darmini. Baksa Buana, suka menyakiti orang lain, menipu, dan hidup berfoya-foya, yaitu menggunakan harta melebihi batas normal. Ya, betul sekali. Yang ke-9, Baksa Buana, suka menyakiti orang lain, menipu, dan hidup berfoya-foya, yaitu menggunakan harta melebihi batas normal. Suka menghambur-hamburkan, padahal hartanya orang tua. Ya. Bagus sih solidaritas, loyal, apalagi loyal dengan teman, bagus. Tetapi dilihat kondisinya. Dilihat kondisinya, apalagi pada masa sekarang, pandemi, kita sangat membutuhkan sekali. Membutuhkan sekali harta untuk kelangsungan hidup. Jadi, pergunakan, manfaatkan ketika kelebihan harta yang dimiliki dengan sebaik-baiknya. Alangkah baiknya, kalau memang memiliki kelebihan harta, ya kita danu punyakan. Ya. Lebih baik medani punya kepada yang lebih membutuhkan daripada berpoya-poya atau menghambur-hamburkan uang. Nah, yang terakhir, Ayu. Kimburu. Kimburu artinya penipu dan pencuri terhadap siapa saja, pendengki dan iri hati. Kimburu, penipu dan pencuri terhadap siapa saja, pendengki dan iri hati. Ya. Nah, jadi secara keseluruhan bagian dari Dasamala ini terdiri dari Tandri, Kleda, Leja, Kutila, Kuhaka, Metraya, Megata, Ragastri, Baksa Buana, dan Kimburu. Ini adalah 10 sifat yang harus dihindari. Jadi, ini adalah 10 sifat yang harus dihindari.
Bagaimana caranya menghindari? Cara menghindarinya jelas dengan menerapkan ajaran Trikaya Parisuda. Trikaya Parisuda, manacika, wacika, dan kayika. Berpikir yang baik, ya, berpikir yang baik, tidak mudah berburuk sangka. Kemudian wacika parisuda, berkata yang baik, bertutur kata yang sopan, sehingga yang kita ajak berdialog, berbicara tidak sakit hati. Nah, kemudian yang ketiga, kayika parisuda, berbuat, bertingkah laku yang baik, sehingga mencerminkan kalian menjadi anak yang suputra, ya, anak yang suputra. Jadi berpikir, berkata, dan berbuat yang baik. Begitulah caranya untuk menghindarkan diri dari pengaruh dasa mala. Baik, sampai di sini. Adakah yang mau ditanyakan? Silahkan. Jika ada yang mau ditanyakan, Bapak persilahkan. Ada? Baik, kalau tidak ada, Bapak akan lanjutkan pada tujuan pembelajaran yang ketiga. Yaitu menjabarkan contoh-contoh perbuatan yang tergolong dasa mala. Yang pertama, tandri. Kalau diperhatikan dari ilustrasi gambar ini, ya, coba Sinta. Malas. Malas. Sesuai dengan pengertiannya ya. Sesuai dengan pengertiannya tandri, artinya orang yang malas. Malas. Ya, kemudian suka makan dan tidur saja. Ini contohnya. Ya. Kemudian yang kedua, sumala. Nah, kalau diperhatikan di sini ada orang yang lagi bengong, berdiam diri, melihat ada tangga. Padahal dalam tangga ini di puncak ada sebuah kata, yaitu sukses. Pandangan kamu tentang kleda dengan ilustrasi gambar ini seperti apa? Silahkan. Orang yang berputus asa. Orang yang Berputus asa. Jadi dengan tahapan-tahapan tangga, melihat betapa tingginya tangga ini, padahal ketika kita kaitkan dalam kehidupan, tangga ini merupakan sebuah rintangan. Ya, tangga ini merupakan sebuah rintangan yang harus dilalui untuk mencapai puncaknya apa, Sumala? Kesuksesan. Kesuksesan. Jadi harus dilewati tahapan-tahapannya untuk mencapai kesuksesan. Berikutnya, murdiawan. Bagian yang ketiga. Kalau kita lihat ilustrasi dari Leja, pandanganmu dengan ilustrasi gambar ini seperti apa? Berpikiran gelap. Jadi solusinya bagaimana? Kalau kita perhatikan di sini adalah cahaya lampu. Ya. Solusinya adalah berpikir yang terang, berpikir yang jernih. Karena kebijaksanaan dan kecerdasan itu akan muncul
pada saat kondisi tenang. Kondisi tenang. Pada kondisi tenang, kita mampu berpikir dengan cerdas. Kita mampu berpikir dengan cemerlang. Dari pemikiran yang cemerlang tersebut, kita bisa menemukan solusi. Seandainya ada permasalahan yang kita temui, kita dapatkan permasalahan dengan berpikir terang, mampu mencarikan dan memberikan sebuah solusi. Itu ya. Yang keempat, kutilah. Bapak minta Sinta. Sinta. Orang yang sedang minum minuman keras. Orang yang sedang minum minuman keras. Ya. Jadi kalau dilihat dari ilustrasi gambar ini orang yang sedang mabuk. Ya. Orang yang sedang mabuk. Kalau sudah dipengaruhi, pikiran dipengaruhi oleh alkohol, maka kemampuan pikiran untuk berpikir dengan baik itu tidak bisa. Tidak bisa berpikir dengan baik. Kenapa? Karena sarafnya sudah terganggu oleh alkohol. Sehingga apapun yang dilakukan ngawur. Apapun yang dilakukan itu sudah di luar kewajaran. Jalannya sempoyongan, padahal jalannya bagus, rata. Ngomongnya ngelantur, padahal sudah gede. Sudah tahu membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, tetapi ketika kondisi alkohol mempengaruhi efek dari minuman ini, manusia kita tidak mampu lagi untuk berwiweka. Wiweka, kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang tidak baik. Itu kutilah. Berikutnya, poin kelima ada kuhaka. Darmini. Kuhaka. Marah. Kalau dilihat dari ilustrasinya, orang apa ini? Orang sedang marah. Orang yang sedang marah. Betul sekali. Ya, betul sekali Darmini. Ini ilustrasi orang yang sedang marah. Kayak gitu. Ya, emosi banget ini. Nah, kemudian kalau kita kaitkan lagi, kuhaka ini selain pemarah, suka mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, suka mencari-cari kesalahan orang lain. Menipu, berkata sembarangan, dan keras kepala. Nah, jadi bila kita emosi atau marah, kita mengeluarkan cairan adrenalin dalam darah kita, ini memiliki pengaruh penurunan kekebalan pada tubuh. Imunnya turun. Ya. Kalau orang lagi marah, itu imunnya turun. Nah, apalagi dalam suasana kondisi pandemi seperti ini, virus corona. Jadi kalau imun turun, maka penyakit akan mudah masuk dalam diri. Ya. Sehingga kesehatan akan terganggu. Nah, kemudian yang keenam, Bapak minta bantuan dari Sumarna. Ini yang keenam, Metraya. Orang yang sedang sombong. Ilustrasinya orang yang sombong. Ya, betul sekali. Ya. Oh, ini adalah ilustrasi orang yang sombong. Jika kita kaitkan dengan pengertiannya Metraya, itu suka berkata menyakiti hati orang lain dan sombong, ya, angkuh, iri hati dan suka menggoda istri orang lain.
Mudah-mudahan ya, ketika sudah berkeluarga ini tidak terjadi ya pada kalian semua. Nah, kemudian kalau sudah sombong jelas omongannya pun tinggi. Omongannya tinggi, angkuh. Perkataan yang diucapkan itu ada maksud jahat. Ya. Perkataan yang diucapkan ada maksud jahat. Nah, ini akan dapat menyakiti hati orang lain. Bahkan dapat menyebabkan kematian baik kepada orang lain maupun kepada dirinya sendiri. Ada yang mengatakan wasite nimitante pati kepangguh. Ya. Dengan ucapan dapat menyebabkan kematian baik diri maupun orang lain. Nah, oleh sebab itu perlu diperhatikan kata-kata kita agar terdengar manis dan menyejukkan, lemah lembut, sopan, sehingga dapat menyenangkan orang lain dan diri sendiri. Nah, ada yang mengatakan wasite nimitante manemu Laksmi, menemukan kebahagiaan dengan ucapan yang Bapak sebutkan tadi, lemah lembut, sopan, ya, ini akan menemukan kebahagiaan. Nah, dengan berkata sopan, tentunya orang lain yang mendengarnya akan menjadi senang dan simpati dengan kata-kata yang telah kita ucapkan. Gitu. Jelas ya? Berikutnya, bagian dasamala yang ke-7. Bapak minta tolong kepada Darmini. Silahkan Darmini. Berkata manis tetapi pamrih. Berkata manis tetapi pamrih. Nah, kalau ilustrasi gambar ini sebuah gambar saling berpegangan tangan, kemudian selalulah tolong orang. Walaupun kita tahu selama ini dia tak pernah tolong kita balik. Meskipun dia tidak pernah menolong kita, tetapi selagi kita mampu untuk menolong, maka lakukanlah untuk menolong. Ya, betul sekali bahwasanya megata itu adalah perbuatan yang jahat. Berkata manis tetapi pamrih ya. Lain di mulut, lain di hati. Lain di mulut, lain di hati. Nah, kemudian berkata manis karena ada udang di balik batu. Ada maksud dan tujuannya. Sehingga dia berkata manis. Nah, ini merupakan perbuatan yang sering dilakukan oleh orang yang terlalu pamrih, tidak ikhlas, tidak lascarye, ya, mengharapkan imbalan. Nah, perbuatan ini merupakan perbuatan yang licik. Perbuatan licik ini tergolong pada perbuatan asubha karma, perbuatan yang tidak baik. Dan perbuatan ini akan merupakan penghalang untuk mencapai tujuan rohani. Nah, sulit untuk mencapai kebahagiaan. Sedangkan jelas tujuan dari agama Hindu itu adalah moksartam, jagadita, yaca, iti dharma. Mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Baik, dasamala poin ke-8, yaitu ragastri. Nafsu dan mau memperkosa. Nafsu. Memperkosa seorang wanita. Iya, betul sekali. Nafsu. Nah, jadi ragastri itu sendiri pengertiannya adalah bernafsu dan suka memperkosa. Nah, ini merupakan sifat yang bertentangan dengan ajaran dharma, bertentangan dengan ajaran kebenaran.
Nah, sifat ini sering dikategorikan dengan sifat asuri sampat. Ya, asuri sampat. Atau sifat-sifat keraksasaan. Ya. Asuri sampat, yaitu sifat raksasa. Nah, memperkosa kehormatan orang lain adalah perbuatan terkutuk dan hina. Memperkosa orang lain ini perbuatan yang terkutuk dan hina. Jadi sifat-sifat suka memperkosa harus dihindari untuk menjaga agar tidak terjadi kemerosotan moral. Nah, jika ragastri dibiarkan, akan menambah banyak terjadi perbuatan tunasusila. Nah, untuk melenyapkan sifat itu, kita berusaha untuk mengendalikan dan menghindarinya. Nah, ketika kita hendak mengisi diri dengan kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga dapat menuntun jiwa kita bersatu dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Bersatu dengan Sang Hyang Widiwasa. Istilahnya apa? Dalam Pancasrada? Istilahnya? Moksa. Moksa. Betul. Istilahnya adalah moksa. Baik. Berikutnya yang ke-9. Baksa Buana. Bapak minta tolong sama Sumarna. Silakan Sumarna. Diilustrasikan dari pengertian Baksa Buana dengan gambar ini. Silakan. Seorang yang sedang melakukan penipuan. Betul sekali. Ini seseorang yang sedang melakukan penipuan. Nah, jika ditarik dari pengertiannya, Baksa Buana ini artinya suka menyakiti orang lain, penipu, dan hidup berfoya-foya. Nah, berfoya-foya berarti mempergunakan harta secara berlebihan. Hal ini tidak baik dan melanggar dharma yang dapat berakibat tidak baik pula. Ingat, hukum karma, ada penyebab, ada akibat. Jika perbuatannya tidak baik, maka hasilnya pun tidak baik. Dominan perbuatannya jahat, kotor, maka hasilnya pun akan kotor. Pada hukum karma sudah dijelaskan bahwa setiap karma akan menghasilkan phala atau hasil. Dan inilah yang akan menjadi bekal ketika setelah mengalami kematian. Inilah yang akan menjadi bekal, inilah yang akan menuntun. Karma-karma ini yang menuntun mau kemana atma ini. Maka ketika karmanya lebih dominan tidak baik, untuk mencapai serada dari pancasrada yang kelima, yaitu moksa, tidak akan tercapai nantinya. Loh, kenapa tidak tercapai, Pak? Apa yang menghalangi? Yang menghalangi adalah perbuatan tidak baik. Asubha karma. Berikutnya, yang terakhir dari Dasamala yaitu kimburu. Kimburu. Sinta. Halo Sinta. Ya, Pak. Kimburu, kalau dilihat dari ilustrasi dengan pengertian kimburu ini, apa yang bisa kamu jelaskan? Penculikan. Penculikan. Kalau dilihat ini penculikan,
Ilustrasi gambarnya ini siapa nih? Ramayana, kisah Ramayana, Iya, menculik Dewi Sita. betul sekali. Jadi penculikan yang terdapat dalam ilustrasi gambar ini itu terdapat dalam kisah Ramayana. Jadi sosok Rahwana yang menculik Dewi Sinta pada masa pengasingan, kemudian dalam perjalanannya ada seekor burung yaitu Jatayu yang melakukan perbuatan baik, berkarma baik. Tujuannya adalah menolong Dewi Sinta. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari pengertiannya Kimburu, yaitu penipu atau pencuri terhadap siapa saja yang tidak pandang bulu. Ya. Dia nggak melihat siapakah. Karena selalu berpikir jahat, berpikir yang tidak baik. Nah, kemudian Kimburu ini adalah sifat pendengki. Orang yang bersifat pendengki dan iri hati. Nah, sifat dengki dan iri hati ini merupakan salah satu sifat yang tidak baik. Kategorinya adalah asubha karma. Nah, hal ini patut dihilangkan. Semakin besar sifat dengki dan iri hati berada pada diri seseorang, diperlukan upaya yang kuat pula untuk mengalahkannya. Ya, Sinta ya? Jelas ya? Sifat Kimburu ini harus dikendalikan. Nah, mengendalikannya gimana caranya? Seperti yang Bapak jelaskan tadi, dengan melaksanakan ajaran Trikaya Parisuddha. Ya. Manacika, wacika, dan kayika. Kemudian selalu mendekatkan diri dengan Sang Hyang Widi. Bagaimana caranya? Bersembahyang, metri sandia, meditasi. Ya. Begitulah caranya untuk selalu menghindarkan diri dari pengaruh dasa mala. Sehingga perbuatan kita selalu berpedoman pada dharma. Oke. Sampai di sini ada yang mau kalian tanyakan? Untuk kalian semua ada yang mau ditanyakan? Sumarna senyum-senyum. Anda yang mau ditanyakan Sumarna, silahkan. Tike, ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada. Baik, kalau memang sudah dirasa jelas, mari kita simpulkan sama-sama ya. Mari kita simpulkan secara bersama-sama pertemuan kali ini berkaitan dengan pembahasan topiknya adalah dasa mala. Nah, dasa mala, kalau dilihat dari pengertiannya, kita simpulkan ya, salah satu bentuk dari perbuatan yang tidak baik atau asubha karma yang merupakan sumber kedursilaan, bertentangan dengan ajaran susila, bersumber dari kebingungan sehingga membangkitkan sifat rajah dan tamas. Terdiri dari apa saja? Tandri, Leda, Leda, Leja, Kucila, Buhaka, Metria, Megata, Tagastri, Baksa, Buhana, dan Kimburu. Nah, itu adalah 10 bagian dari mala atau yang disebut dengan istilah dasa mala. Nah, jadi apabila perilaku dasa mala ini dapat dihindari, dapat dikendalikan, maka kalian akan dihormati dan disegani, disanjung dalam masyarakat
dan menjadi anak yang suputra. Anak yang suputra yang seperti apa? Berbakti pada catur guru. Ya, berbakti pada catur guru. Ada 4 guru. Nah, kemudian apabila perilaku dasamala tidak dihindari, maka akan dicela, dihina, dan dijauhi dalam masyarakat dan menjadi anak yang durhaka. Alpake guru. Jelas ya? Jelas ya anak-anak? Jelas. Jelas, Pak. Ya. Jelas. Oke, kalau sudah jelas, maka terakhir Bapak akan melakukan penilaian. Dalam penilaian ini, ketika pertemuan virtual tatap muka melalui media Zoom ini selesai, silahkan kalian masuk ke kelas, masuk Bapak ke classroom, ya. Dan pada kolom tugas Bapak sudah membagikan form, ya, form dalam bentuk penilaian untuk hari ini. Nah, jadi di situ ada 5 soal yang sudah Bapak bagikan dan tolong kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya terkait dengan materi kita pada hari ini dengan topik dasamala. Jadi untuk penilaian, adakah yang mau ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, maka kita cukupkan pertemuan hari ini. Ingat, setelah nanti kalian keluar dari Zoom ini, kalian masuk ke classroom dan kerjakan tugas sebaik-baiknya. Mari kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan menghaturkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.